Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen pengampu mata kuliah Machine Learning di Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini itu merupakan video penjelasan mengenai supervector mesin. Untuk materi atau slide-nya itu silahkan diunduh di LMS. Nah, supervector mesin itu merupakan satu model di mana modelnya adalah untuk supervised learning. Di mana supervised learning itu adalah metode atau model pembelajaran untuk dataset yang berlabel. Ya, nah ini juga bisa untuk klasifikasi dan regresi. Jadi klasifikasi berarti nanti dia menghasilkan dia masuk kelas mana. Kalau regresi dia berarti menghasilkan sebuah nilai, gitu ya. Nah, tapi ini agak berbeda dengan model supervised learning lainnya atau sebelum-sebelumnya. Jadi kalau supervector mesin itu dia akan mencari hyperlink terbaik yang memisahkan data dari dua kelas secara optimal. Oke, nah maksudnya itu seperti apa? Di sini saya akan gambarkan maksudnya. Jadi misalnya di sini setiap data itu dipetakan menjadi vektor gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya ini ada satu data, ini data kita buat datanya dia adalah data kelas ya, kelas tertentu misalnya seperti ini. Terus misalnya untuk yang ini begini. Nah, jadi misal SVM ini tuh akan dia akan mengklasifikasikan ya. Nah, jadi hyperlink itu adalah garis yang terbentuk. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hyperlink untuk memisahkan data. Jadi kita bisa lihat bahwa data ini misalnya adalah data A ya dengan label A. Nah, yang sisanya ini adalah dengan label B. Jadi, nanti dia akan menghitung hyperlink-nya. Jadi, kalaupun nanti misalnya ada data baru yang masuk ya. Nah, misalnya data baru tuh masuk di sini. Nah, berarti dari hyperlink yang sudah terbuat ya atau sudah dibangun, berarti data yang baru ini akan terprediksi masuk ke dalam si B. Gitu ya. Atau kalau ada data di sebelah sini berarti dia akan masuk ke si A gitu. Jadi untuk supervector mesin ini dia akan fokusnya adalah untuk mencari hyperlink-nya yang memisahkan dua kelas gitu ya secara optimal. Gitu. Nah, untuk intuisi dasar dari SVM ini ada apa aja? Yang pertama adalah hyperlink, ini garis untuk 2 dimensi ya, dan bidang untuk 3 dimensi. Atau ruang berdimensi lebih tinggi yang memisahkan kelas gitu. Jadi kalau misalnya datanya memang tidak cuma 2 atau 3 gitu ya. Jadi si fiturnya lebih dari 3. Oke, kemudian untuk menghitung hyperlink tuh jadi nanti setiap data itu akan dihitung jarak atau marginnya pada hyperlink-nya gitu. Kemudian SVM ini berusaha maksimalkan margin gitu. Jadi nanti mana jarak yang paling dekat antara jadi jarak yang paling dekat antara hyperlink dengan data di kelasnya gitu ya. Oke, nah ini adalah terminologi penting dari SVM. Yang pertama adalah hyperlink, ini untuk memisahkan antar kelas. Support vector, titik data paling dekat dengan hyperlink, ya, ini antar di kelas masing-masing. Kemudian ada margin, itu jarak dari support vector ke hyperlink, berarti dari data paling dekat ke si hyperlink-nya. Nah, terus kemudian ada kernel. Kernel ini adalah fungsi untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Nah, biasanya nih kalau datanya nih lebih banyak gitu ya, baru nanti gunakan kernel. Tapi kalau misalnya datanya memang sederhana, itu tidak perlu menggunakan kernel. Nah, kemudian biasanya untuk membuat sebuah hyperlink itu menggunakan soft margin dan hard margin. Nah, hard margin itu jadi ini bedanya adalah apa? Kalau soft margin ini dia ini boleh ada toleransi noise. Kalau hard margin ini tidak ada toleransi noise. Jadi memang benar-benar
harus terpisah. Contohnya adalah kalau data ini di atas hyperlink ini semuanya hijau semua. Nah, itu berarti benar-benar kayak kelas A. Nah, tapi kan mungkin ya ada data yang susah untuk terpisahkan. Contoh adalah misalnya di sini ada yang hijau, terus di sini ada yang biru, misalnya gini. Nah, ini kan agak susah untuk dipisahkan oleh hyperlink. Nah, sehingga nanti baru menggunakan soft margin gitu. Tapi untuk awal itu biasanya dihitung terlebih dahulu si hard marginnya, baru nanti ke soft marginnya gitu. Nah, kemudian untuk fungsi dan tujuan dari SVM itu kan tadi ada menghitung dengan hard margin dan soft margin ya. Jadi nanti yang pertama adalah minimize. Nanti kita akan hitung bobot setiap jadi ini masih sama ya, bobot sama biasnya. Jadi nanti dimana kita punya batasan bahwa yaitu adalah bobot dikali dengan fitur ditambahkan si B itu harus lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk soft margin, ini kalau soft margin itu berarti kalau dia itu susah untuk dipisahkan dengan hard margin, maka menggunakan soft margin gitu ya. Nah, dimana nanti sih sebenarnya sama saja, tetapi nanti dia akan ada outline-nya gitu ya. Jadi dia akan menghitung si kernelnya gitu ya. Oke, nah untuk kernel SVM sendiri ini ada beberapa, jadi kayak ada yang linear, polinomial, Gaussian, ada sigmoid gitu ya. Ini tergantung pada jenis dari datanya seperti apa gitu ya. Nah, contoh aplikasi dari SVM ada klasifikasi teks, pengenalan wajah, diagnosis penyakit, dan deteksi penipuan. Nah, keunggulannya ini memang efektif untuk data berdimensi tinggi. Nah, cuma kalau misalnya meskipun misalnya dia berdimensi tinggi, tapi ini agak susah untuk diinterpretasi bila tidak menggunakan kernelnya itu non-linear gitu ya. Jadi kayak benar-benar tidak linear, kayak jadi antara satu data dengan data yang lainnya itu mungkin kadang-kadang berjauhan gitu, meskipun dia dalam satu kelas gitu ya. Jadi agak sulit kalau diinterpretasikan, tapi dia efektif untuk data dimensi tinggi. Nah, memorinya memang agak efisien ya. Dia hanya menggunakan support vector. Cuma ini nggak cocok kalau datasetnya tuh benar-benar kayak besar sekali, dimana fiturnya tuh banyak sekali dan banyak data yang tidak linear gitu ya, yang tadi misalnya tiba-tiba dia ada di bawah hyperlink gitu ya, padahal dia kelasnya harusnya ada di atas hyperlink. Nah, ini agak susah. Jadi memang datanya itu adalah harus data yang linear gitu ya untuk yang bagian si SVM. Nah, kemudian dia bisa juga sebenarnya untuk data nonlinear dengan kernel, tapi balik lagi dia sensitif untuk pemilihan parameternya, sehingga memang susah untuk interpretasinya gitu ya. Nah, untuk evaluasi modelnya itu bisa pakai confusion matrix, akurasi, precision recall, event score, lookout gitu. Tapi biasanya untuk binary classification gitu, atau hanya 2 kelas. Nah, nah ini nih cara kerja itu yang pertama, algoritma SVM itu nanti dia memetakan data ke ruang fitur. Jadi nanti setiap data itu akan diubah menjadi vektor-vektor ya. Kemudian nanti ketika sudah ada vektor-vektor, nanti titik-titik vektor tersebut itu dapat dikategorikan gitu. Kemudian nanti akan dipisahkan ya, jika nanti hyperlink-nya atau pemisahnya itu bisa ditemukan. Nah, nanti jadi kalau ada pemisahan nanti hyperlink-nya akan muncul gitu ya. Jadi akan terbuat sebuah hyperlink untuk memisahkan antara 2 data itu. Nah, kemudian nanti kalau ada data baru, maka nanti dia akan dicek apakah dia masuk ke dalam bagian
yang mana gitu ya, dari hyperlink tersebut gitu. Oke,